sekalipun mereka tidak mengatakan bahwa kami Katolik. Tetapi apabila segala sesuatunya sudah mirip, sudah sama dengan Katolik, bukankah itu berarti bahwa mereka semua kembali kepada nenek moyang? Maka dari itu, saudara-saudara, saya mengulangi kembali. Janganlah gelisah hatimu. Kita semua ini adalah ranting-ranting dari pokok anggur, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara-saudara, Shalom, apa kabar Anda hari ini? Harapan saya Anda dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun, tentu saja di dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Pada saat ini ada semacam kegelisahan kecil di kalangan sebagian umat Katolik bahwa mengapa sekarang semuanya di dalam gereja Protestan itu sudah mirip-mirip dengan Katolik semua. Bahkan ada yang mungkin secara terang-terangan bahwa mereka menyontek dari kita. Mereka bahkan mengambil dari kita model-model yang kita punya. Lah kalau demikian, bagaimana mungkin bisa dibedakan ini yang Katolik, ini yang Protestan? Jika pada suatu waktu nanti semuanya sudah sama. Itulah kekhawatiran sebagian dari umat. Tapi sekali lagi saudara-saudara, saya berpesan, janganlah gelisah hatimu, perhatikanlah apa yang akan saya sampaikan ini. Baik, mari kita lanjutkan. Mengenai istilah penggunaan pastor. Kalau Anda perhatikan gambar yang ada di depan ini, yang pertama ini, Anda kenal? Pasti Anda kenal. Ini adalah Romo Magnus Suseno. Dia pastor? Pastor. Kemudian yang di tengah-tengah ini, apakah dia pastor? Mungkin juga Anda kenal? Pastilah Anda kenal kalau Anda sering menonton di dunia maya. Ini sangat sering tampil di dunia maya. Ini pastor. Pastor Benny. Kemudian yang sebelah ini, yang baju putih ini, pasti juga Anda kenal. Keterlaluan kalau Anda tidak kenal ini, kecuali Anda baru keluar dari kampung. Ini apakah pastor? Bukan pastor, tapi dia adalah seorang uskup. Uskup itu tidak lagi disebut sebagai pastor. Monsignor Ignatius di Jakarta tugasnya. Lalu kemudian yang kedua ini, yang di bawah ini, yang gagah perkasa ini, apakah juga dia pastor? Pastor. Apakah dia Katolik? Bukan. Dia adalah Protestan, tapi disebut pastor. Dan dia juga menyebut dirinya sebagai pastor. Bahkan ada promosinya, penyembuhan-penyembuhan, Anda pasti sembuh. Ini pastor, tapi dia bukan Katolik, melainkan Protestan. Yang sebelah ini, apakah dia pastor? Pastor juga. Apakah dia Katolik? Bukan Katolik. Dia juga adalah Protestan. Nah, saudara-saudara, keberatannya sebagian orang Katolik adalah bahwa sebutan pastor itu hanya milik orang Katolik. Nah, itulah dia masalahnya. Kalau di Protestan katanya namanya pendeta. Nah, saudara-saudara, sekarang mari kita lihat. Kata pastor pun kata pendeta itu adalah bahasa. Saya ulang. Kata pastor dan pendeta itu adalah bahasa. Bahasa itu adalah budaya. Budaya itu bukan milik suatu agama. Kalaupun toh misalnya sebutannya sama, yaitu masing-masing agama punya hak untuk menggunakan istilah-istilah tersebut. Mari kita lihat. Istilah pastor dilafalkan sebagai pastor adalah sebutan bagi pemimpin agama di lingkungan gereja Katolik. Di Indonesia sebutan ini biasanya digunakan untuk imam di lingkungan gereja Katolik Roma. Kata pastor sendiri berasal dari bahasa Latin pastor yang berarti gembala umat. Kata pastor dalam bahasa Inggris berarti pendeta. Nah, sekarang saudara-saudara, mengapa kata pastor itu seolah-olah milik orang Katolik? Ya, karena memang gereja yang tertua di dunia itu adalah Katolik. Dan Katoliklah yang pertama-tama menggunakan istilah itu. Ketika datang Protestan, mereka saat ini sebagian menggunakan istilah pastor, lalu kita yang Katolik menjadi kaget. Loh, kok mereka mengambil dari istilah kita? Sebetulnya tidak seperti itu, saudara-saudara. Mengapa di Protestan itu menggunakan istilah pastor? Itu sebenarnya pinjaman dari bahasa Inggris. Karena kata pastor dari bahasa Inggris itu, misalnya di Amerika, pastor itu untuk digunakan untuk menyebutkan pendeta. Jadi pastor dalam bahasa Inggris itu juga berarti pendeta. Hanya saja pastor itu kemudian di terjemahan bahasa Inggris yang kemudian diambil
di Indonesia kan. Nah, sehingga sekarang seolah-olah kelihatan ya saudara-saudara yang Protestan itu mengambil alih. Sebenarnya tidak mengambil alih. Bahasa itu adalah milik bangsa, milik bersama, dan tidak ada satupun agama yang berhak untuk mengklaim bahwa itu adalah bahasa kami. Toh juga di dalam bahasa Inggris, pastor itu maknanya sama dengan pendeta. Jadi saya pikir ya, saya melihat dari sisi positifnya saja. Apa salahnya kalau mereka juga menggunakan istilah itu? Toh masih tetap bisa dibedakan mana yang Katolik dan mana yang Protestan. Toh kalau misalnya mereka punya maksud sesuatu tertentu untuk menggunakan istilah pastor, ya kita berpikir positif saja bahwa karena mereka mencontoh yang baik di dalam Katolik, maka mereka menggunakan istilah pastor. Oke, sekarang kita lanjutkan. Di Protestan dan Katolik sama-sama menggunakan stola. Ayo, yang mana pastor di sini? Yang mana Katolik pastor? Yang ini adalah stola, yang warna hijau ini stola, stolanya pastor Protestan. Kalau yang ini adalah pastor Katolik, stolanya adalah seperti ini. Tapi sekali lagi saudara-saudara, mau stola, mau kasula dan lain-lain, semua barang-barang itu adalah benda. Dan model seperti yang ada di depan ini adalah hasil dari budaya. Kita tidak dapat mengklaim bahwa model stola seperti itu adalah milik Katolik. Karena memang tidak pernah didaftarkan sebagai hak milik, hak cipta. Maka ya dari itu, ya kalau mereka juga mau membuat hal yang sama, ya tidak, saya pikir ya kita lihat positifnya saja. Stola yang Protestan dan stola Katolik ya walaupun mungkin ada perbedaan-perbedaan, kita masih bisa membedakannya dari sisi yang lain, misalnya bagian dalam alba ya berbeda, pada dasarnya berbeda antara Katolik dengan Protestan. Tapi dua-duanya menggunakan stola. Nah, stola berasal dari kata dari bahasa Yunani stole, yaitu pakaian yang arti aslinya adalah tatanan atau kelengkapan. Jadi stola itu adalah perlengkapan. Kita Katolik maupun yang Protestan, toh kalau sekarang sama-sama menggunakan stola, kita sama-sama meminjam namanya dari bahasa Yunani. Jadi bukan langsung ciptaan umat Katolik di ketika gereja perdana, juga dipinjam istilahnya dari bahasa Yunani yang tadi. Sejarah leluhur stola adalah syal. Itu ada semacam selendang kecil yang biasa disimpan di leher, itu untuk bahasa sekarang. Syal ini lagi dari bahasa lain lagi, bukan bahasa asli Indonesia. Syal jabatan yang dikenakan para pejabat kekaisaran Romawi. Jadi saudara-saudara, sekali lagi, stola itu bukan ciptaan awal asli dari gereja Katolik. Sekalipun kelihatannya itu seolah-olah milik orang Katolik, karena kita yang gereja yang paling tua, dan mereka nyusul lebih dari 1500 tahun kemudian barulah mereka masuk dan mereka mulai menggunakan itu juga. Maka ya memang wajar kalau kita agak kaget kok, kenapa sekarang mereka juga menggunakan stola. Ya itu kan sesuai dengan umurnya, mereka juga kan masih muda umurnya, dan ya kan masih baru-baru ini baru mereka menggunakan stola. Tetapi patut diakui bahwa gereja Katolik yang agama Kristen tertua yang menggunakan stola daripada gereja yang lain. Nah, inilah barangkali yang membuat kita agak merasa, sebagian umat merasa agak kurang nyaman bahwa ada orang agama lain yang mengambil alih dari apa yang kita gunakan selama ini. Oke, sekarang mari kita lanjutkan. Sekarang tentang penggunaan kasula. Kasula itu adalah pakaian terluar dari para pastor, mau pastor di Protestan, mau pastor di Katolik. Kalau Anda perhatikan, ini pendeta Gilbert yang krem ini, yang krem stolanya, kasulanya. Kemudian kalau yang ini adalah pastor Katolik. Dua-duanya mirip sekali. Bagaimanakah kita bisa membedakan ini? Keduanya. Tapi di sisi lain masih ada hal-hal lain yang bisa kita lihat, misalnya pakaian dalamnya kan pasti berbeda. Kalau di pastor kan pasti ada alba di dalamnya, sementara kalau para pendeta mungkin lain. Nah itu dia mengenai hal tersebut. Nah sekarang kalau kita lihat saudara-saudara,
Pada zaman akhir Kekaisaran Romawi, kasula itu digunakan sebagai pakaian bagian luar bagi orang yang bepergian jauh. Jadi sebenarnya kasula itu sebenarnya miliknya dulu Kekaisaran Romawi. Lalu karena dilihat budaya ini indah, lalu kemudian masuk ke dalam gereja Katolik. Karena ya sekurang-kurangnya ada hubungan antara Kekaisaran Romawi dengan apalagi gereja Katolik Roma. Kasula dalam bahasa Latin, yaitu dia kasula. Vestimentum itu adalah pakaian ibadat terluar yang dikenakan rohaniawan dalam upacara perayaan Ekaristi, terutama di gereja Katolik. Nah, tetapi saat ini saudara-saudara kita yang Protestan juga sudah menggunakan model kasula. Di gereja Kristen masa Barat yang memberlakukan aturan pemakaian vestimentum lengkap, terutama gereja-gereja Anglikan, gereja-gereja Lutheran juga ternyata menggunakan ini, kasula. Hanya saja kita di Indonesia agak kaget karena ya baru sekarang kita melihat model-model seperti itu. Loh, kenapa ada Protestan menggunakan yang mirip dengan Bapak Pastor saya di gereja Katolik? Tapi sebetulnya dari sononya ya memang seperti itu. Dulu juga ketika Luther itu baru mendirikan gerejanya masih menggunakan seperti ini. Nah, sesuai dengan yang saya katakan tadi bahwa mau kasula, mau stola, atau mau apapun, alba sekalipun, semua itu adalah barang. Sebelum dia diberkati oleh Bapak Pastor, mereka semua ini, barang-barang ini ya hanya setumpuk barang saja. Setelah diberkati oleh Bapak Pastor, barulah dia menjadi dikhususkan bagi Tuhan. Nah, kalau misalnya para pendeta itu menggunakan kasula dan seterusnya, ya itu kan bukan yang diberkati oleh Bapak Pastor kan? Mereka tentu sendiri mempunyai cara-cara sendiri. Dan menurut saya, marilah kita ambil sisi positifnya. Biarkanlah mereka dengan caranya sendiri. Yang pokok adalah itu bukan milik gereja Katolik. Dan saya pikir alangkah bagusnya juga kalau kita bertanya kepada mereka, apakah maksudnya dari penggunaan kasula itu bagi mereka? Apakah maksudnya penggunaan stola itu bagi mereka? Sejauh kita tidak pernah bertanya kepada mereka, apakah maksudnya mereka menggunakan itu, maka selamanya kita akan berada di dalam salah paham kita sendiri tentang gereja Protestan. Maka kalau kita mau mengetahui asal-usulnya kasula, asal-usulnya stola bagi mereka, gereja Protestan, dan bagi para pendeta, ya mari kita bertanya kepada mereka, apa maksudnya itu dan dari mana asal-usulnya penggunaan hal-hal seperti itu. Sebab mau stola, mau kasula, semua itu merupakan pakaian. Pakaian itu merupakan hasil dari budaya. Tidak ada di antara kita yang Katolik maupun Protestan dapat mengklaim bahwa model seperti itu hanya milik orang Katolik. Karena memang tidak pernah didaftarkan sebagai hak cipta oleh agama, oleh gereja Katolik. Jadi saudara-saudara, mari kita ambil sisi positifnya. Lalu sekarang penggunaan patung. Pada umumnya, gereja Protestan di Indonesia menolak adanya korpus pada salib. Sebetulnya yang ditolak adalah korpusnya. Salibnya tidak ada masalah, mereka menerimanya dengan sangat sempurna, tetapi yang tidak diterima adalah korpusnya. Namun saudara-saudara, Indonesia, tetapi di tempat yang lain, di gereja-gereja Protestan yang lain, ini saya tampilkan ada di depan, ini gereja Lutheran di Kazakhstan. Yang ambil fotonya Yuri Olinikov. Ini gerejanya. Nah ini lagi menggunakan yang mirip stola tadi, yang merah-merah ini. Mungkin ini adalah bagian dari para pendeta itu dan yang di atas ini memimpin. Lalu kemudian di sini di salibnya ini ada korpusnya. Kalau Anda perhatikan baik-baik ini, yang saya lingkari merah ini ada korpusnya di sana. Jadi saudara-saudara, sebenarnya semakin lama saudara-saudara kita yang Protestan itu akan semakin mirip dengan Katolik. Walaupun ini hanya beberapa saja. Sebagian gereja Protestan yang lain tetap saja tidak dapat menerima itu. Oke, saudara-saudara, jadi jangan kagetan dengan ini bahwa kita mengapa Protestan sekarang mirip dengan Katolik. Ini adalah bukti-bukti bahwa di sebagian tempat ya memang mereka mirip dengan kita. Bahkan ada uskupnya juga di antara gereja Protestan, walaupun di Indonesia mungkin tidak ada. Para uskupnya mereka juga ada uskup di dalam gereja Protestan. Jadi
Orang Katolik jangan kagetan bahwa mengapa Protestan sudah meniru dari kita. Mengapa mereka sudah mirip dengan kita. Oke, saudara-saudara. Mari kita lanjutkan. Rabu-Abu. Rabu-Abu dan Pekan Suci. Hari Rabu-Abu itu untuk memulai masa pertobatan. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Itu dirayakan oleh orang Katolik. Sekali lagi, lalu kemudian apabila Protestan menggunakan itu, ya mari kita bertanya kepada mereka, apakah maknanya itu bagi mereka? Dan saya pikir kita tidak perlu mengurusi agama mereka. Agama mereka adalah mereka sendiri. Sekalipun kita satu tujuan yang sama, yaitu Yesus Kristus. Apakah kita harus melarang mereka? Saya pikir tidak bijaksana kalau seperti itu. Mereka boleh merayakan hari Rabu-Abu dengan caranya sendiri, dengan cara Protestan. Lalu ada saya kasih tanda petik itu Pekan Suci. Kenapa? Karena juga mereka sudah ada Minggu Palma, mereka sudah ada Kamis Putih, ada Jumat Agung, ada Sabtu Suci. Jadi sekarang ya memang sudah mirip dengan Katolik. Lalu apakah kita akan keberatan? Saya berpikir begini, sekali lagi saudara-saudara, mari kita berpikir positif bahwa saya mestinya bangga. Karena bagus di dalam agama saya, Pekan Suci itu bagus, maka yang di luar sana juga melihat bahwa Pekan Suci itu bagus untuk dirayakan. Maka mereka juga merayakan dengan cara mereka sendiri. Nah, sebagai contoh ini, makna Sabtu Suci bagi umat Kristen Protestan. Ya, mereka kan merayakan juga Sabtu Suci, sama seperti umat Katolik. Jadi, sekarang mau apa lagi kita? Kalau semuanya sudah mirip, dan kita tidak dapat mengklaim kepada mereka bahwa itu adalah milik kami, maka yang dapat kita lakukan adalah, mari kita berpikir positif. Kalau Anda membutuhkan konfirmasi, bertanyalah kepada para pendeta atau kepada para umat Protestan. Nah, ini yang saya mau sampaikan saudara-saudara. Pesan moralnya. Yohanes 15 ayat 5. Saudara-saudara yang Katolik, apabila Anda keberatan dengan kemiripan Protestan dengan Katolik, saya mau katakan begini, bukankah Yesus mengatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya? Kita ini adalah ranting dari pokok anggur itu. Mau Katolik, mau Protestan, mau Advent, mau apapun itu namanya, mereka semua itu adalah ranting-rantingnya. Dan kita semua bersama-sama menuju kepada pokok anggur yang sama, sekalipun dengan cara kita masing-masing. Dan ini sebetulnya sudah terjadi pada zaman Yesus. Sebelum dia naik ke surga, sudah terjadi klaim-mengklaim di antara para muridnya. Siapa yang berhak untuk duduk di sebelah kanan Yesus? Dan mungkin, itulah miripnya kita sekarang dengan Protestan. Kadang-kadang kita saling mengklaim bahwa kami Katolik berhak duduk di sebelah kanan Yesus, sementara yang Protestan juga mengklaim, kamilah yang berhak duduk di sebelah kanan Yesus. Yang kedua yang saya mau katakan begini saudara-saudara. Pada akhirnya semua akan kembali kepada nenek moyangnya. Sekalipun mereka tidak mengatakan bahwa kami Katolik. Tetapi apabila segala sesuatunya sudah mirip, sudah sama dengan Katolik, bukankah itu berarti bahwa mereka semua kembali kepada nenek moyangnya? Maka dari itu saudara-saudara saya mengulangi kembali. Janganlah gelisah hatimu. Kita semua ini adalah ranting-ranting dari pokok anggur, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Demikian video singkat ini, semoga dapat bermanfaat bagi saudara-saudara yang Katolik dan maupun yang Protestan. Apabila ada yang ingin Anda diskusikan, silakan tulis di kolom komentar. Dan salam sehat dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.